Nah, setelah kita membuat peta kendali, selanjutnya adalah kita mengidentifikasi apakah ada pola yang tidak random atau tidak acak dari peta kendali yang sudah kita plot gitu ya. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya kita ingin mencari apakah ada pola-pola yang disebabkan oleh special cause gitu. Nah, jadi biasanya pola yang tidak random ini disebabkan oleh eh, suatu hal yang di luar dari naturalnya gitu, sehingga disebut dengan special cause. Nah, namun kalau terdapat variasi variasi itu ya wajar-wajar saja gitu ya, selagi variasinya itu eh, masih berada di dalam batas kendali. Nah, jadi yang akan kita lakukan selama membuat peta kendali adalah mengidentifikasi apakah ada special cause. Kenapa ini penting? Karena kita ingin mencari tahu penyebabnya apa dan kita harus segera melakukan perbaikan. Nah, pertama kita lihat dulu sebenarnya yang paling ideal itu seperti apa sih yang naturalnya gitu ya. Ini adalah gambar natural pattern dari peta kendali, khususnya ini peta X ya. Jadi yang bisa teman-teman lihat di sini ada variasi, memang betul ya. Di subgroup pertama, kedua itu kan tidak selalu sama ya, tapi dia berbeda-beda, ada variasi namanya gitu. Nah, pertama yang kita lihat variasinya ini banyak yang mendekati di center line. Jadi variasinya itu eh, berbeda-beda gitu ya, tapi dia mendekati center line dan ada sedikit yang mendekati batas kendali gitu ya. Jadi terkadang kalau titiknya itu hanya mendekati center line saja gitu ya, tidak tidak ada titik yang mendekati batas kendali, itu kadang harus dicurigai juga gitu ya, harus dicurigai juga. Nah, jadi naturalnya pola peta kendali itu ya seperti ini. Ada beberapa titik ya, dominannya itu mendekati center line, tapi ada sebagian kecil yang dia mendekati batas kendalinya. Nah, di sini kita akan dikenalkan pada berbagai macam aturan dalam mengidentifikasi peta kontrol ya. Jadi mengidentifikasi apakah ada special cause atau tidak. Nah, ini di aturan pertama, out of control patterns rule number one ya. Jadi suatu proses itu diasumsikan di luar kendali jika satu titik plot di luar batas kontrol. Jadi kalau ada satu titik yang berada di luar batas kontrol, berarti eh, proses yang tadinya itu bervariasi namun masih ada di dalam batas kendali terus tiba-tiba keluar, berarti ada yang berubah dari proses itu gitu ya. Berarti kita bisa membaca bahwa ada sesuatu yang berubah. Apa penyebabnya? Tergantung konteks gitu. Misalnya ada downtime mesin atau ada apa namanya pergantian vendor dan lain-lain, tergantung konteksnya. Ini untuk selanjutnya untuk aturan kedua. Suatu proses diasumsikan di luar kendali jika dua dari tiga poin berturut-turut jatuh di luar batas peringatan di sisi yang sama dari garis tengah. Jadi di sini masih ada variasi, gitu ya. Nah, namun di sini ada tiga titik yang dia berturut-turut jatuh di luar batas peringatan di sisi yang sama dari garis tengah. Jadi warning limit. Jadi di sini ada tiga yang uh, apa namanya berbeda lah, berbeda apa? Tiga yang mendekati batas kendali gitu ya. Nah, ini di atas. Atau di bagian bawah, tapi ada tiga juga itu juga masuk ke out of control pattern ya. Terus untuk aturan ketiga, suatu proses diasumsikan di luar kendali jika 4 dari 5 poin berturut-turut jatuh melampaui batas 1 sigma di sisi yang sama dari garis tengah. Nah, contohnya di sini ya, 4 dari 5. Di sini kan ada 5 titik. Titik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 4 dari 5 dia ada di apa? Dia melebihi batas 1 sigma. Jadi melebihi 1 sigma. Jadi kalau peta kendali kan eh, antara CL dengan LCL atau CL dengan UCL itu ada 3 sigma ya. Nah, ini dibagi 3. Nah, kalau dia melebihi 1 sigma itu kemungkinan ada eh, special cause ya. Bisa jadi mungkin ada pergantian mesin nih gitu ya. Sehingga di sini atau ada operator baru gitu ya, sehingga terjadi
special cause ini dan harus segera diatasi. Oh, berarti misalnya Pak, kita harus memberikan training kepada pegawai baru ini ya atau operator baru karena mungkin dia masih dalam proses belajar gitu ya atau beradaptasi dengan sistemnya seperti itu. Kemudian untuk aturan keempat, suatu proses diasumsikan di luar kendali jika 9 sampel atau lebih berturut-turut jatuh ke satu sisi garis tengah gitu ya. Nah, misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dia berada di satu sisi doang gitu ya, hanya di antara CL dan UCL. Nah, ini diidentifikasi mungkin ada yang salah gitu ya. Ada yang salah, entah misalnya setting mesinnya kah atau eh, ya atau parameter yang lainnya gitu ya. Nah, ini tidak bisa dibiarkan kalau seperti ini. Harus mencari penyebabnya apa. Untuk mencari penyebabnya kita misalnya bisa menggunakan fishbone dan juga 5Y gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini aturan kelima. Suatu proses diasumsikan di luar kendali jika ada serangkaian 6 atau lebih poin berturut-turut terus meningkat atau menurun ya. Jadi ini ada tren ya bisa naik atau bisa turun. Nah, berarti ada sesuatu yang harus segera diperbaiki. Jadi peta kendali itu membantu kita melihat perubahan yang sangat kecil gitu ya yang terjadi di proses kita. Misalnya perubahan suhu gitu ya. Misalnya suhu ini menjadi parameter yang penting dalam proses produksi. Nah, perubahan suhu itu mungkin kecil gitu ya, tapi kalau kita lihat dengan hanya membaca data pada saat itu kita tidak melihat adanya perubahan. Nah, dengan peta kendali itu kita bisa melihat, oh ternyata parameter suhunya ini ada perubahan nih gitu ya, uh, ada perubahan proses gitu. Ternyata uh, ada kenaikan ataupun penurunan. Ini kalau dibiarkan saja, ini lama-lama dia sangat jauh keluar dari center line-nya gitu ya. Sedangkan center line kan sebenarnya target kita, idealnya tuh nilainya di center line ini. Tuh. Jadi seperti itu untuk mengidentifikasi apakah peta kendali kita itu terkendali secara statistik atau tidak.